Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya berasal di kelas M1 dengan NIM 2210417586. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul mengkaji peran mediasi literasi keuangan terhadap hubungan perempuan, pengusaha bias, perilaku, dan pengembalian keputusan investasi. Berikut ada latar belakang, yaitu studi ini menjelaskan hubungan teoritis antara faktor perilaku heuristik dan pengambilan keputusan investasi pada pengusaha perempuan dengan fokus pada pentingnya literasi keuangan sebagai mediator potensial yang membentuk pengambilan keputusan yang dibijaksanakan. Kami berpendapat bahwa literasi keuangan perempuan adalah cara yang efisien untuk menerapkan pertimbangan, perilaku, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Oke, kita akan lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada empiris atau pendekatan. Artikel menggunakan metode pengambilan sampel beserta profesional untuk mengumpulkan data dari perempuan pengusaha yang terdaftar secara resmi di Provinsi Punjab, Pakistan. Dengan ukuran sampel yang kecil, artikel merupakan metode PLS, menerapkan metode PLS Forrester Let's Squares untuk menganalisis hubungan struktural antara konstruksi terukur dan konstruksi laten. Berikut ada tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menguji dampak faktor perilaku heuristik terhadap keputusan investasi pengusaha perempuan yang terdaftar di WWCI Punjab, Pakistan. Tanpa pengetahuan bisnis yang mendalam dan literasi keuangan yang tinggi, seseorang perempuan mungkin tidak dapat membuat keputusan rasional untuk mendapatkan laba atas investasinya. Kita lanjut ke hubungan antar variabel heuristik, overconfident, dan heuristik. Ketersediaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keputusan investasi perempuan pengusaha. Heuristik, overconfident, dan ketersediaan adalah perilaku bias yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi perempuan pengusaha. Literasi keuangan memainkan peran penting sebagai mediator antara heuristik overconfident, heuristik ketersediaan, dan pengambilan keputusan investasi perempuan pengusaha. Literasi keuangan yang baik dapat membantu perempuan pengusaha mengendalikan bias perilaku heuristik mereka dan membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Baik, kita lanjut ke hipotesis dan model penelitian. Baiklah, di samping sudah ada terlihat model penelitiannya, dan berikut saya akan memaparkan hipotesisnya. Hipotesis pertama, bias kepercayaan berlebihan mempunyai dampak signifikan terhadap keputusan investasi. Hipotesis kedua, bias terlalu percaya diri dampak signifikan terhadap literasi keuangan. Hipotesis ketiga, heuristik keterwakilan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi. Yang keempat, heuristik keterwakilan memiliki dampak signifikan terhadap literasi keuangan. Yang kelima,
Bias penahanan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi. Hipotesis keenam, bias penahanan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi. Yang ketujuh, bias ketersediaan mempunyai dampak signifikan terhadap keputusan investasi. Yang kedelapan, ketersediaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap literasi keuangan. 9. Literasi keuangan mediasi antara terlalu percaya diri dan keputusan investasi. Yang ke-10, literasi keuangan mediasi antara keterwakilan dan keputusan investasi. Yang ke-11, literasi keuangan mediasi antara keputusan penahan dan investasi. Yang ke-12, literasi keuangan mediasi hubungan antara ketersediaan dan investasi keputusan manajemen. Yang ketiga, literasi keuangan secara signifikan berhubungan dengan keputusan investasi. Di sini ada model penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel beserta proporsional untuk mengumpulkan data dari perempuan pengusaha yang terdaftar di Provinsi Punjab, Pakistan. Yang kedua, menggunakan metode PLS, Partial Least Squares, untuk menganalisis hubungan struktur antara konstruksi terukur, overconfident, heuristik, ketersediaan, literasi keuangan, dan konstruksi laten pengambilan keputusan investasi. Ada ini berikut analisis hasil penelitian. Berikut ada tabel, bisa kita lihat di sebelah saya. Kuesioner dikirimkan melalui WhatsApp ke 210 orang pengusaha terdaftar dan 99 kuesioner diterima dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah mencermati data yang dikumpulkan, tingkat respondennya sekitar 43%. Sampel diambil secara proporsional terhadap total populasi kedua WCCI di Punjab yang dapat dilihat pada tabel di atas. Di sini ada analisis hasil, ya. Bisa kita lihat juga ada tabelnya di sebelah. Nilai Cobots Alpha menunjukkan reliabilitas dan konsisten internal antar item data harus lebih dari 0,7. Sedangkan nilai yang sangat baik untuk Cobots Alpha adalah 0,8 hingga 1,0. Hudson, Tantham, William, dan Hitam 1998. Nilai di atas menunjukkan bahwa nilai Cobots Alpha lebih dari 0,7, sehingga data cukup andal dan konsisten secara internal. Di sini ada hasil pengujian hipotesis, yaitu hipotesis pertama, overconfident memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan ini diterima. Hipotesis kedua, overconfident memiliki dampak yang signifikan terhadap literasi keuangan ini diterima. Yang ketiga, keterwakilan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi ini ditolak. Hipotesis keempat, keterwakilan mempunyai dampak signifikan terhadap literasi keuangan ini ditolak. Hipotesis kelima, answering memiliki dampak signifikan terhadap literasi keuangan ditolak. Yang ketujuh, ketersediaan mempunyai dampak signifikan terhadap keputusan investasi
ini diterima. Hipotesis 8, ketersediaan dampak signifikan terhadap literasi keuangan yang ini ditolak. Yang kesembilan, literasi keuangan mediasi hubungan antara over kepercayaan diri dan keputusan investasi diterima. Yang ke-10, literasi keuangan mediasi hubungan antara perwakilan KPKAN dan keputusan investasi ditolak. Yang ke-11, literasi keuangan mediasi hubungan antara keputusan pekerjaan rumah tangga dan investasi ini ditolak. Yang ke-12, melakukan mediasi hubungan antara ketersediaan, kemampuan, dan keputusan investasi diterima. Yang terakhir, yang ke-13, literasi keuangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi, yaitu ini diterima. Nah, berikut ada kesimpulan. Peneliti ini menguji dampak faktor perilaku heuristik terhadap keputusan investasi pengusaha perempuan yang terdaftar di WCCI Pujuba, Pakistan. Tanpa pengetahuan bisnis yang mendalam dan literasi keuangan yang tinggi, seorang perempuan mungkin tidak dapat membuat keputusan rasional untuk mendapatkan laba atau investasinya. Studi ini menyelidiki hubungan teoritis antara faktor perilaku heuristik overconfident dan heuristik ketersediaan dan pengambilan keputusan investasi pada pengusaha perempuan, dan fokus pada pentingnya literasi keuangan sebagai mediator potensial yang membentuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Nah, di sini ada kontribusi peneliti. Dalam praktiknya, peneliti ini akan membantu otoritas pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kewirausahaan perempuan melalui insentif kesadaran manajemen bisnis. Selain itu, metode alokasi pendanaan harus diubah untuk mendukung pengusaha perempuan. Pemerintah dapat merencanakan program usaha yang berhubungan dengan perempuan, skema pinjaman, dan program pembahasan pajak dengan pertimbangan psikologi investasi perempuan. Berikut adalah bagian terakhir dari VT saya, yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, lingkup geografis. Artikel ini berfokus pada pengusaha perempuan di Provinsi Punjab, Pakistan. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi pengusaha perempuan di Pakistan atau di negara lain, karena adanya perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan investasi. Terus yang kedua, ukuran sampel kecil. Artikel menyebutkan bahwa ukuran sampel yang digunakan relatif kecil. Ini dapat membatasi kemampuan peneliti untuk mendeteksi efek yang signifikan secara statistik dan mengurangi daya generasial hasil. Yang ketiga, fokus hanya pada faktor perilaku. Artikel ini berfokus pada peran literasi keuangan sebagai mediator antara bias perilaku, overconfident, dan heuristik ketersediaan.
dengan keputusan investasi. Namun mungkin ada faktor lain seperti karakteristik demografis, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kondisi ekonomi yang juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yang tidak dieksplorasikan dalam peneliti. Yang keempat, keterbatasan dan sekunder. Artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pengusaha perempuan yang terdaftar secara resmi. Data sekunder mungkin tidak mencakup semua pengusaha perempuan, terutama mereka yang beroperasi secara informal, sehingga dapat mempengaruhi keterwakilan sampel. Yang kelima, pendekatan cross-seksional. Peneliti ini menggunakan pendekatan cross-seksional yang hanya mengambil gambar pada suatu titik waktu tertentu. Pendekatan longitudinal mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika perubahan perilaku dan pengambilan keputusan investasi pengusaha perempuan di waktu ke waktu. Yang terakhir, keterbatasan dalam mengukur literasi keuangan. Artikel tidak menjelaskan secara rinci bagaimana literasi keuangan diukur dan aspek-aspek apa saja yang tercakup dalam pengukuran tersebut. Pengukuran literasi keuangan yang lebih komprehensif mungkin dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perannya sebagai mediator. Baik, sekian dari PPT saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih.